Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Selamat Guru. pagi, Ibu. Gimana kabarnya kalian? Sehat semuanya? Sehat? Sehat. Bagus. Sehat, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran yang nantinya kita akan laksanakan itu berjalan dengan lancar. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Oke, Melinina. Silakan pimpin teman-temannya. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Nina. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu akan ngabsen. Siapa nanti yang namanya Ibu panggil, silahkan hidupkan mikrofon dan ucapkan hadir. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, Ibu mulai ya. Absen 1, Diah Mahendri. Hadir, Bu. Oke. Yang absen 2, Dayu Ariska. Hadir, Bu. Oke. Yang absen 3, Ari Kusuma Putri. Hadir, Bu. Absen 4, Titus Prayoga. Hadir, Bu. Yang terakhir ada Melinina Putri. Hadir, Bu. Oke, kalian hadir semua ya pada Zoom pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, Ibu mau share screen dulu ya. Nah, Nana silakan hidupkan mikrofon kalian dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Apakah kalian mengerti? Siap mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke. Mengerti, Bu. Indonesia Raya merdeka. Nah, Nana, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nah, anak-anak tahu nggak hari ini kita belajar tema berapa? Tidak, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu mengenai daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari
pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Lalu yang kedua, melalui percobaan tentang gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Lalu yang ketiga, dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya, dorongan, dan tarikan. Lalu yang terakhir, dengan kegiatan menulis hasil percobaan, mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Nah, adapun juga tahap kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasi, dan menyimpulkan. Nah, selanjutnya, di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Naik Delman. Nah, kalian pasti tahu kan lagu Naik Delman? Tahu Ibu? Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Silahkan hidupkan mikrofon kalian. Dan kalian juga dapat menyimak video berikut ini sambil nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka duduk tempat kusir yang sedang bekerja. Negara itu baik jalannya, hey, tik-tak, suara sepatu kuda. Supaya baik dan hey, suara sepatu kuda. Suara sepatu kuda. Semangat sekali ya kalian nyanyinya ya. Semangat dong, Bu. Bagus. Tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, anak-anak, tadi kalian telah menyimak video lagu Naik Delman. Nah, siapa di sini yang pernah naik delman atau pernah melihat dah sebelumnya? Saya Bu. Biasa saja Bu. Bu. Pernah naik Bu, enak tahu Bu. Berarti rata-rata pernah ya semuanya. Nah, tadi pada saat digambar ada 2 orang anak yang sedang naik delman. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa delman tersebut bisa bergerak? Karena ada kudanya, Bu. Kudanya ngapain? Bergerak Bu. Berjalan. Oke, benar ya. Delman tersebut bisa Lari, Bu, bergerak lari. karena Berjalan Bu. kuda yang menjalani. Nah, di sini Ibu memiliki 2 buah gambar. Kalian dapat mengamati gambar tersebut. Silahkan kalian amati terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, di situ kan ada 2 gambar. Menurut kalian, pada gambar tersebut ada suatu kegiatan apa? Bu, saya bisa jawab Bu. Ayo, Melinina. Itu pada gambar 1 sama 2 itu adanya dorongan karena yang di belakang itu dia didorong jadi dia bergerak ke belakang ke depan jadi adanya dorongan Bu. Intinya seperti itu Bu. Oke, terima kasih Melinina. Di mana pada gambar 1 dan 2 ini adanya suatu kegiatan anak-anak yang sedang bermain ayunan ya. Nah, ayunan tersebut bisa bergerak seperti kata-kata dari Melinina tadi bahwa ada suatu dorongan maupun tarikan.
Nah, melihat kedua gambar tersebut, Ibu ingin bertanya, menurut kalian, apa sih pengertian gaya dan gerak itu? Setelah kalian menganalisis kedua gambar tersebut, jadi siapa yang tahu? Saya tahu, Bu. Oke, ayo coba Ari Kusuma. Menurut pengertian saya, gaya adalah suatu dorongan maupun tarikan yang dapat membuat benda menjadi bergerak, Ibu. Oke, benar. Nah, lalu kalau gerak, siapa yang tahu pengertian dari gerak? Saya lagi, Bu. Saya lagi. Oke, ayo. Ari Kusuma. Kalau gerak menurut saya itu adalah suatu perpindahan benda, Bu. Oke, betul ya. Yuk beri tepuk tangan dulu kepada Ari Kusuma. Nah, jawabannya Ari Kusuma sudah benar ya, di mana gaya itu adalah suatu dorongan maupun tarikan yang menyebabkan benda tersebut menjadi bergerak. Sedangkan gerak itu adalah perpindahan benda. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Ibu. Nah, Tidak, Ibu. Tidak, Bu. jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nah di sini Ibu ingin membagikan sebuah lembar kerja siswa kepada kalian. Nah, di mana pada lembar kerja siswa ini kalian akan melakukan suatu percobaan dalam membedakan suatu gaya dan gerak. Nah, pada LKS ini nanti Ibu akan bagikan pada grup WhatsApp dan Ibu akan membuatkan forum diskusi masing-masing untuk kalian. Nah, untuk membentuk kelompok, di sini Ibu akan membagi kalian, tapi sebelumnya Ibu ingin kalian menghitung satu persatu ya. Jika Ibu panggil namanya, kalian sebutkan nomor berapa. Ari Kusuma. Nomor absen 1, Ibu. Titus Prayoga. Dua, Bu. Melinina Putri. 3, Bu. Dayu Ariska. Ada Dayu? Dayu tadi left, Bu. Oh, oke. Terus katanya mau masuk nggak bisa-bisa katanya, Bu. Oke, Ibu cek dulu ya. Mungkin sinyalnya, Bu. Yang Diah Mahendri. 5, Bu. Oke. Nah, yang dapat bilangan ganjil, Ibu akan mengelompokkan kalian ke kelompok 2, dan yang bilangan genap, Ibu kelompokkan kalian menjadi kelompok 1. Nah, silahkan kalian kerjakan LKS tersebut ya. Nah, pada saat melakukan percobaan, silahkan kalian lakukan percobaan tersebut masing-masing secara individu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di LKS, silahkan kalian diskusikan bersama di grup WhatsApp yang Ibu buat. Apakah kalian mengerti? Siap, Ibu, mengerti. Oke. Mengerti, Bu. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menjawab LKS yang telah Ibu berikan. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki sebuah video pembelajaran mengenai hubungan gaya dan gerak. Silahkan kalian simak ya. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Baik adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang gerak. Perhatikan video berikut.
Mengapa ayunan dapat bergerak? Ya, ini kalian diharapkan memahami tentang hubungan gaya dan gerak dan pengaruh-pengaruh gaya terhadap gerak benda. Seperti yang sudah kalian ketahui, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Seperti pada video berikut ini, terlihat seorang anak sedang mendorong bak sampah. Bak sampah tadinya diam, ketika didorong menjadi bergerak atau berpindah tempat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gaya dapat memengaruhi gerak suatu benda. Apa saja pengaruh-pengaruh gaya terhadap gerak benda? Untuk mengetahuinya, mari kita amati video berikut ini. Pada permainan sepak bola, terlihat seorang anak sedang menendang bola. Bola pada awalnya berada pada posisi diam. Ketika ditendang, bola itu menjadi bergerak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Pada video yang kedua, terlihat aktivitas pekerja sedang menarik kereta yang berisi barang. Kecepatan kereta tersebut berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari tarikan oleh masing-masing pekerja tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gaya dapat memengaruhi kecepatan suatu benda. Pada video yang ketiga, pada permainan tenis meja, terlihat bola bergerak dengan arah yang berbeda-beda. Gerakan bola dipengaruhi oleh pukulan masing-masing pemain. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gaya dapat memengaruhi arah benda. Pada video yang keempat, terlihat aktivitas bermain plastisin. Plastisin ketika ditekan atau ditarik berubah bentuk. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Nah, anak-anak, apa kalian sudah menyimak video tersebut dengan baik? Sudah, Bu. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah menjawab lembar kerja siswa yang telah Ibu berikan. Nah, silahkan sekarang kalian diskusikan apakah jawaban kalian tadi dan setelah kalian menonton video tersebut sudah benar atau masih ada yang salah. Silahkan kalian diskusikan di grup WhatsApp yang telah Ibu berikan tadi ya. Nah, setelah kalian melakukan diskusi, bagaimana anak-anak? Apakah jawaban kalian yang tadi benar atau salah? Sudah benar, Bu. Sudah benar, Bu. Ibu. Oke. Nah, Ibu ingin perwakilan dari masing-masing kelompok, silahkan membacakan hasil percobaannya. Dari kelompok 1, siapa yang ingin mewakilkan? Silahkan bacakan hasil percobaan dan kesimpulannya ya. Ya, Bu. Oke, Titus Prayoga. Tunggu, Bu. Saya buka dulu. Oke. Saya dari nomor 1 atau langsung kesimpulan, Bu? Langsung ke, ya dari nomor 1 boleh. Nomor 1, yang terjadi pada meja saat didorong, yaitu meja bergerak ketika didorong. Lalu yang nomor 2, arah meja saat didorong, yaitu mengarah ke depan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, yang terjadi pada saat meja ditarik, yaitu bergerak. Nomor 4, arah meja saat ditarik, yaitu menuju ke arah si penarik atau ke belakang. Lalu yang nomor 5, perbedaan gaya dan gerak. Menurut kelompok kami, gaya merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan terhadap suatu benda, baik itu bisa ditarik maupun didorong, yang menyebabkan benda tersebut bergerak.
Sedangkan gerak merupakan suatu akibat dari adanya gaya, sehingga suatu benda dapat mengalami perpindahan tempat. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami yaitu suatu meja jika didorong akan bergerak ke arah depan atau menjauhi si pendorong. Sedangkan jika meja ditarik, maka meja akan bergerak mendekati si penarik. Gaya merupakan tindakan yang dapat dilakukan terhadap suatu benda bisa ditarik maupun didorong sehingga benda tersebut bisa bergerak, sedangkan gerak merupakan suatu akibat dari adanya gaya yang menyebabkan benda mengalami perpindahan tempat. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Titus Prayoga. Lalu perwakilan dari kelompok 2. Siapa yang ingin membacakan hasil? Ya, Melinina Putri. Setelah melakukan percobaan, yang pertama pertanyaannya, apa yang terjadi pada saat meja saat didorong? Menurut pendapat kelompok kami, saat meja didorong, maka yang terjadi adalah terjadinya pergerakan maju ke depan. Apabila meja tersebut tidak didorong, maka meja itu tidak akan bergerak dan akan diam saja. Apabila digerakkan, tentunya meja tersebut akan berpindah tempat. Yang kedua, kemana arah meja saat didorong? Saat meja tersebut didorong, maka akan bergerak ke depan. Yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Selain didorong, meja juga dapat ditarik. Apabila meja tersebut ditarik, maka akan bergerak ke belakang. Dan tentunya akan kesulitan untuk menarik meja, karena setiap yang kita ketahui, meja adalah benda yang sangat berat, sama seperti didorong. Saat ditarik, meja pun juga ikut berpindah tempat, yaitu ke belakang. Yang keempat, kemana arah meja saat ditarik? Saat meja ditarik, maka akan berpindah ke belakang dan mendekati si penarik meja. Yang nomor 5, perbedaan gaya dan gerak. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat membuat benda bergerak, sedangkan gerak adalah hasil dari dorongan dan tarikan dan memerlukan suatu gaya untuk bergerak. Jadi kesimpulannya adalah gaya adalah suatu dorongan dan tarikan yang dapat membuat benda menjadi bergerak dan dalam percobaan tersebut maka dapat dilihat bahwa gaya dan gerak itu berbeda namun saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kepada Melinina Putri. Nah, jawaban kalian antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar ya. Di mana pada saat kita mendorong meja, berarti artinya meja tersebut arahnya adalah maju ke depan dan menjauhi si pendorong. Kalau misalkan kita tarik, dia akan mendekati kita. Dan di mana gaya itu juga merupakan suatu dorongan maupun tarikan yang dapat membuat benda itu menjadi bergerak, sedangkan gerak itu adalah perpindahan suatu benda. Nah, udah betul sekali ya jawaban kalian. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan mengajak kalian bermain true or false. Ada yang tahu nggak gamesnya ini kayak gimana? Permainan benar atau salah, Ibu? Ya, benar sekali. Yang benar-benar, yang salah-salah, Bu. Ya, kalau salah-salah, kalau benar-benar. Nah, Ibu akan mulai ya. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah gaya itu sama dengan gerak? True atau false? Benar atau salah? False, Bu. False. Salah, Bu. False, Bu. Salah, Bu. Kenapa bisa salah? Ayo, siapa yang ingin memberikan alasannya? Saya, Bu. Oke, Titus Prayoga. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, gaya itu berbeda dengan gerak, di mana gaya merupakan suatu tindakan terhadap benda bisa ditarik atau didorong, sedangkan gerak merupakan suatu perpindahan benda akibat adanya dari gaya. Itu, Ibu. Oke, beri tepuk tangan kepada Titus Prayoga. Apakah dari anak-anak yang lain ada yang ingin berpendapat? Baik. Pendapat saya sama Titus, Ibu. Oke.
Baik, jika sama, maka Ibu lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Benar ya jawabannya ya, gaya itu tidak sama dengan gerak. Nah, yang kedua di Benar dong, sini. Bu. Yang kedua di sini disebutkan gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. True or false? Siapa yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Coba ulangi, Bu. Saya, Bu. Masa diulangin, Bu? Oke, Ibu ulangin ya. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. True or false? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Oke, coba Diah Mahendri. True, Bu. Benar, gaya itu mempengaruhi, bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Apakah Dima bisa memberikan contohnya? Contohnya, sedang kalau misalkan nggak diberikan gaya gerak, nggak mungkin bisa jalan. Oke, benar. Apakah ada dari anak yang lain punya pendapat lain? Sama, Bu. Oke, benar ya. Gaya jawabannya itu adalah true, di mana gaya itu dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, pertanyaan yang ketiga. Di sini disebutkan gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. True or false? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Oke, Titus Prayoga. True, Bu. Kenapa bisa true? Betul. Misalnya dalam state, misalnya suatu plastisin, jika kita tekan-tekan, maka plastisin tersebut akan berubah bentuknya, Bu. Oke, benar ya. Nah, selain plastisin juga ada tanah liat. Nah, misalkan jika pada saat kita ingin membentuk tanah liat, kita memberikan sebuah tekanan, itu juga dapat mengubah bentuk benda tersebut. Jadi benar ya, true ya, kalau gaya itu dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, udah selesai deh mainnya. Nah, sekarang apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai gaya dan gerak? Tidak, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu Mas, ingin Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu ingin menugaskan kalian untuk menjawab 5 pertanyaan. Dalam 5 pertanyaan pilihan ganda seputar materi gaya dan gerak yang Ibu buat dalam Google Form yang akan Ibu kirim ke WA Group. Silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut ya. Ibu berikan waktu 10 menit. Jika sudah silakan. Baik, Bu. Jika sudah silakan kembali ke ruang Zoom. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah menjawab? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, mari kita bahas ya satu persatu. Nah, di sini nomor 1 ada pertanyaannya. Dalam sains, dorongan dan tarikan yang dapat mempengaruhi kedudukan benda dikenal dengan sebutan. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Apa jawabannya, Titus? Gaya. Oke, benar. Rata-rata juga semua sudah menjawabnya dengan benar ya. Yang kedua, di sini aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan adalah bermain pianika, mengerek bendera, mengayuh sepeda ontel, atau mencabut rumput di halaman. Saya, Bu. Oke, Melina Saya, Bu. Putri. Menggayuh sepeda ontel, tapi Ya, tadi saya salah. Nina jawab apa, Nina, tadi? Tadi saya jawab apa ya? Yang abu. Oh, ya. Mirip. Tak apa-apa. Rina salah. Makasih, Melinina. Nah, pertanyaan nomor 3. Di sini ada aktivitas yang berupa tarikan yang ditunjukkan oleh nomor. Ayo, siapa yang bisa jawab? Lupa, Bu, pilihannya apa?
Yang pertama Saya ada lupa, Bu. mengangkat ember berisi air. Yang kedua Itu menekan dah Bu tombol jawabannya Bu. saklar listrik. Yang ketiga mengerek bendera merah putih. Yang keempat memukul bola kasti. Yang mana dari aktivitas tersebut yang berupa tarikan? Siapa yang bisa? Yudi Ahmad Hendri. Yang menarik ember air sama mengerek bendera. Oke, betul Ketiga. sekali. Tepuk tangan buat Dima. Nah, yang keempat, dalam IPA yang dimaksud dengan gaya itu adalah tarikan, Yang abu. A. Tarikan, B. Dorongan dan tarikan, C. Kemampuan tangan, atau D. Dorongan. Yang mana termasuk yang dimaksud dengan gaya? Saya Bu. Ya, Titus Prayoga. Dorongan dan tarikan. Ya, betul sekali. Lalu yang terakhir, berikut ini manakah pernyataan yang benar mengenai perbedaan gaya dan gerak? A. Gaya merupakan dorongan atau benda tarikan yang menyebabkan benda menjadi bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. B. Gaya tidak dapat mempengaruhi bentuk benda, sedangkan gerak dapat. Yang C. Gaya merupakan sesuatu yang tidak abstrak karena tidak dapat dirasakan oleh indera, berupa akibat yang ditimbulkan, sedangkan gerak merupakan realisasi dari gaya itu sendiri. Dan D, gerak tidak dipengaruhi oleh gaya, sedangkan gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak. Nah, menurut kalian jawabannya apa? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, Titus Prayoga. Yang A Bu. Oke, betul. Nah, di sini juga rata-rata kalian jawabannya udah benar semua ya. Berarti artinya kalian Ibu anggap sudah mengerti mengenai gaya dan gerak ya. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Ayo, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang mau? Apakah Titus Prayoga ingin menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Titus Prayoga, silakan simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita udah belajar apa aja? Jadi hari ini kita sudah belajar gerak dan gaya. Di mana gaya merupakan suatu tindakan terhadap suatu benda yang bisa ditarik atau didorong sehingga benda tersebut dapat bergerak. Lalu gerak merupakan akibat adanya dari suatu gaya terhadap benda tersebut. Oke, Mungkin benar. itu aja Bu. Apakah dari anak-anak yang lain ada yang ingin menyampaikan kesimpulan kita pada kegiatan pembelajaran pada hari ini? Sama ya, mungkin jawabannya sama Titus Prayoga. Iya, Ibu, sama. Iya Bu, sama. Nah, di mana pada hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian gaya dan gerak, perbedaan gaya dan gerak, maupun hubungan antara gaya dan gerak, dan serta juga contoh-contohnya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Bu. Menyenangkan Bu. Nyanyi lagi Bu. Sangat menyenangkan, Ibu. Oke, nah untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi Sayonara. Nah, pasti kalian masih ingat kan lagu Sayonara? Ingat Bu. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, Ya. 2, 3. Sayonara, Sayonara, sampai berjumpa. Buat apa susah? buat apa Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah Susah itu tak ada gunanya.
Nah, terima kasih anak-anak. Ya tepuk tangan buat kalian. Nah, Ibu di sini ingin mengingatkan kepada kalian, ingat selalu jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menerapkan 3M. Apa aja 3M? Cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, Bu. Oke, tepuk tangan buat Melinina. Beda, Bu. Pokoknya kalian harus Menutup, selalu... menguras, mencuci, Bu. Itu beda. Itu beda Titus Prayoga. Itu agar terhindar dari nyamuk demam berdarah. Pokoknya kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu jaga kesehatan agar kalian bisa terhindar dari COVID-19. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ayo siapa yang mau memimpin doa? Oke, Titus Prayoga lagi. Silahkan Titus Prayoga, pemimpin doa. Saya, Bu. Bu, saya habis nih ranking 1 ya, Bu. Saya aja. Saya, Bu, udah. Ayo, Baik. bikin doanya. Pada teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yoga. Sama-sama, Bu. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu ucapkan para mesanti, Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Santi. Baik, kalian Makasih, sudah bisa Bu. ya? Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Besok belajar lagi ya, Bu. Kalian sudah bisa. Besok kita nyanyi lagi, Bu, ya. Oke. Bu, Kalian sudah besok bisa kita main game lagi, Bu. meninggalkan ruang Zoom ini. Bye-bye. Dadah.